Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Baskoro dengan NIM A12 2023 07082 dan rekan saya. Muhammad Fikri Nurul Alfa dengan NIM A12 2023 07069. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Tata Kelola Manajemen Layanan Sistem Informasi yang berjudul Implementasi Kontrol Objektif for Information and Relation Technology atau COVID-5 pada PT Angga Membangun Indonesia. Untuk daftar isi, terdiri dari company profile, identifikasi permasalahan, pemetaan permasalahan ke dalam domain COVID-5, deskripsi proses dari domain ke subdomain COVID-5, pengumpulan informasi berupa wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan monitoring, lalu ada pengukuran capability level, analisis evaluasi gap capability level, dan terakhir rekomendasi hasil analisis gap capability level dan feedback. Selanjutnya di sini ada company profil PT Angga Membangun Indonesia yang dikenal dengan nama Buit with Arangga adalah perusahaan teknologi edukasi yang berdiri sejak tahun 2019 dan berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan talenta digital melalui layanan kursus dan bootcamp di bidang UI UX design, web development, dan mobile development. With Rangga menyediakan berbagai kelas online, template desain, roadmap karir, serta bimbingan dari mentor profesional dengan tujuan mencetak lulusan yang siap kerja dan mampu bersaing di industri digital. Kantor pusat di Jalan Kiai Wahid Hasim, nomor 10 D, Jakarta. Visi menjadi pelopor dalam mencetak generasi digital yang unggul, kreatif, dan siap bersaing di industri global melalui penyelenggaraan pendidikan teknologi yang inklusif, praktis, dan berbasis kebutuhan industri masa kini. Misinya yaitu menyediakan akses pembelajaran digital berkualitas tinggi yang relevan dengan tren industri terkini seperti UI UX design, web development, dan mobile apps development. Mengembangkan kurikulum praktis yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja, mendorong pembentukan komunitas belajar yang kolaboratif, interaktif, dan mendukung pertumbuhan karir peserta melalui roadmap yang terarah, memberikan kemudahan akses terhadap materi pembelajaran, template desain, dan sertifikasi sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan portofolio digital peserta, berkomitmen terhadap inovasi berkelanjutan dalam metode pengajaran digital dengan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan pengalaman belajar, menjembatani peserta didik dengan peluang industri nyata melalui pelatihan freelancing, praktik proyek, dan bimbingan karir profesional. Lalu ada identifikasi permasalahan. Selama pelaksanaan proses pengumpulan data PT Angga Membangun Indonesia, Dwi Rangga melalui metode wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan monitoring, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan internal yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi untuk mendukung sistem pembelajaran digital. Permasalahan tersebut meliputi bentuk terdokumentasinya prosedur operasional standar atau SOP, minimnya pelatihan teknologi bagi tim, pemantauan kinerja peserta yang masih dilakukan secara manual, manajemen vendor yang tidak terstruktur, serta tidak adanya proses identifikasi dan mitigasi risiko TI yang formal. Berdasarkan kerangka kerja COVID-5, permasalahan-permasalahan ini dipetakan ke dalam 5 proses utama dalam domain APO, Align, Plan, and Organize, yaitu APO 01, APO 07, APO 08, APO 10, dan APO 12. Selanjutnya adalah pemetaan permasalahan ke dalam domain COVID-5. Untuk permasalahan pertama, SOP operasional digital belum terdokumentasi dan tidak terstandarisasi. Masuk ke dalam subdomain APO 01 dengan nama prosesnya Manage the IT Management Framework. Permasalahan kedua, tim belum mendapat pelatihan teknologi secara rutin dan menyeluruh dengan subdomain
APO 07, nama prosesnya Manage Human Resource. Lalu permasalahan yang ketiga, pemantauan performa peserta masih dilakukan manual, belum ada sistem otomatis. Masuk ke dalam subdomain APO 08 dengan nama proses Manage Relationship. Lalu permasalahan yang keempat, hubungan dengan vendor, misal penyedia LMS, cloud service, belum dikelola dengan kontrak dan pemantauan. Masuk ke dalam subdomain APO 10 dengan nama proses Manage Supplier. Lalu untuk permasalahan yang kelima, tidak ada proses identifikasi dan mitigasi risiko terhadap TI dan data digital peserta. Masuk ke dalam subdomain APO 12 dengan nama proses Manage Risk. Ikut deskripsi proses dari domain ke subdomain COVID-5. Manage the IT Management Framework APO 01. Proses ini memastikan bahwa organisasi memiliki kerangka kerja tata kelola TI yang terdokumentasi dan terintegrasi dalam operasional, termasuk SOP dan kebijakan kerja. Manage Human Resource atau APO 07. Fokus pada pengelolaan SDM TI, mencakup pelatihan, pengembangan kompetensi, penempatan yang tepat, dan evaluasi berkelanjutan terhadap kemampuan staf. Manage Relation atau APO 08 mengelola hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan internal maupun eksternal, termasuk peserta didik untuk memastikan kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi. Manage Supplier APO 10. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan dengan vendor atau penyedia layanan dikelola secara strategis melalui kontrak SLA dan evaluasi performa. Manage Risk APO 12 mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi layanan TI, termasuk keamanan data, gangguan sistem, dan kegagalan layanan. Berikut pengumpulan data informasi. Pengumpulan informasi, kami melakukan berbagai metode. Yang pertama adalah wawancara. Kami melakukan riset melalui Google Meet bersama karyawan PT Angga Membangun Indonesia atau biasa dikenal dengan Bitwit Rangga bersama Wahyu Pratama dengan jabatan sebagai head tester. Lalu yang kedua, kami membuat kuesioner untuk mempermudah pengumpulan data. Berikut data yang kami peroleh dan kami riset. Untuk APO 01 dengan pertanyaan apakah SOP sudah terdokumentasi untuk seluruh proses digital? Apakah SOP diperbarui secara berkala dan digunakan oleh seluruh tim? Dengan 10 responden yang mendapatkan nilai rata-rata 2,8 dan 2,6. APO 07 dengan pertanyaan apakah tim rutin mendapat pelatihan teknologi atau digital tools? Apakah pelatihan tersebut terdokumentasi dan terjadwal? Dengan 10 responden mendapatkan rata-rata 2,4 dan 2,2. APO 08 dengan pertanyaan, apakah ada sistem digital untuk memantau performa peserta kursus? Apakah peserta mendapatkan umpan balik berdasarkan hasil pemantauan? Dengan 10 responden mendapatkan nilai rata-rata 2,5 dan 2,4. APO 010, pertanyaannya, apakah perusahaan memiliki kontrak tertulis dengan penyedia platform seperti LMS atau cloud? Apakah dilakukan evaluasi berkala terhadap vendor tersebut? Dengan 10 responden dengan mendapatkan rata-rata 1,8 dan 1,7. Lalu untuk APO 12 dengan pertanyaan apakah perusahaan memiliki proses formal untuk mengidentifikasi risiko TI? Apakah ada dokumentasi atau SOP mitigasi risiko yang bisa diakses tim? Dengan 10 responden dan mendapatkan rata-rata 1,8 dan 1,6. Untuk pengukuran capability-nya, domain APO 01 dengan capability level 2 masuk ke dalam manage. Interpretasinya sudah dilakukan tapi belum rapi. APO 07 capability level level 2 manage. Interpretasi pelatihan dilakukan tapi belum konsisten. APO 08 dengan level 2 manage. Monitoring ada tapi belum otomatis. APO 10
Level 1 performer, belum terstrukturnya. APO 12 level 1 performance. Interpretasi risiko belum dimanage secara formal. Analisis evaluasi gap capability level. APO 01 manage the IT management framework. Rata-rata dengan skor 2,7 masuk ke dalam capability level 2 manage. Permasalahan ini mencerminkan bahwa proses pengelolaan kerangka kerja TI di PT Angga Membangun Indonesia telah mulai dijalankan dan dikelola secara fungsional. Beberapa elemen seperti SOP dan alur kerja operasional sudah tersedia dalam bentuk draft atau panduan internal, namun belum terdokumentasi secara komprehensif dan tidak diperbarui secara berkala. Penggunaan dokumen SOP juga belum menjadi acuan formal bagi seluruh tim dalam menjalankan proses kerja. Dengan capaian ini, perusahaan telah memiliki pemahaman dasar tentang pentingnya struktur dan standar dalam pengelolaan TI, tetapi belum memiliki sistem manajemen dokumentasi yang stabil dan terdokumentasi penuh. Untuk mencapai tingkat berikutnya, yaitu level 3 established, perusahaan perlu memperkuat dokumentasi SOP, mengimplementasikan sistem kontrol, dan memastikan bahwa setiap proses diikuti secara konsisten oleh seluruh tim. APO 07 Manage Human Resource dengan rata-rata skor 2,3 masuk ke dalam level 2 Manage. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang berfokus pada pengembangan kompetensi TI di lingkungan Build with Rangga telah dimulai namun belum berjalan optimal. Beberapa pelatihan teknologi telah dilakukan, tapi tidak terstruktur, tidak terdokumentasi, dan belum menjangkau seluruh staf secara merata. Dengan berada di level 2, perusahaan ini telah memiliki inisiatif pelatihan namun masih bersifat reaktif dan tidak memiliki perencanaan jangka panjang. Untuk menuju level 2 3, perlu dibuat roadmap pelatihan formal, penjadwalan berkala, serta sistem evaluasi pasca pelatihan yang jelas agar kompetensi SDM berkembang seiring perubahan teknologi. Lalu APO 08, Manage Relationship dengan rata-rata skor 2,45. Capability level 2, Manage. Pemantauan hubungan dengan peserta dan pemangku kepentingan eksternal sudah dilakukan, namun belum menggunakan sistem yang otomatis dan terintegrasi. Penilaian performa peserta masih dilakukan secara manual dan tidak memiliki indikator baku atau standar pelaporan digital yang seragam. Dengan capaian ini, proses manajemen relasi sudah dikelola tetapi belum konsisten dan tidak terdokumentasi dengan baik. Untuk meningkatkan maturity level, perusahaan perlu mengembangkan dashboard performa peserta, penyediakan sistem umpan balik otomatis, serta mencatat interaksi peserta secara sistematis untuk perbaikan berkelanjutan. Lalu ada APO 10, Manage Suppliers, rata-rata skor 1,75, Capability level 1, Performa. Proses manajemen vendor seperti penyedia LMS, layanan cloud, dan alat kolaborasi sudah dilakukan namun masih bersifat informal. Tidak ada kontrak tertulis, tidak ada service level agreement atau SLA, dan tidak dilakukan pemantauan performa vendor secara berkala. Hubungan lebih bersifat transaksional tanpa dokumentasi yang kuat. Dengan berada pada level 1, artinya proses ini telah dilakukan tetapi belum dikelola atau dikendalikan dengan baik. Untuk naik ke level 2, perusahaan perlu membuat kontrak kerja sama formal, menyusun indikator evaluasi vendor, serta mengatur ulang hubungan dengan pihak ketiga agar lebih strategis dan terstruktur. Lalu untuk APO 12 Manage Risk, rata-rata skor 1,7 dengan capability level 1, performer. Manajemen risiko di lingkungan Build Rangga masih bersifat ad hoc dan belum ada proses formal dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta memitigasi risiko. Risiko terhadap downtime sistem, kebocoran data peserta, atau tergantungan terhadap satu platform belum terdokumentasi dengan baik dan tidak ada peran atau tim khusus untuk menangani risiko tersebut. Pada level 1, perusahaan telah menunjukkan kesadaran risiko akan resiko, tetapi belum memiliki mekanisme kontrol yang terdokumentasi dan berulang. Untuk menuju level 2, perlu dibentuk tim manajemen risiko, menyusun kebijakan mitigasi risiko, serta membuat daftar risiko utama yang diperbarui secara berkala dan disosialisasikan ke seluruh tim.
Rekomendasi hasil analisis gap capability level dan feedback. Rekomendasi hasil analisisnya yaitu di sini ada APO 01 Management IT Management Framework. Rekomendasinya susun dan dokumentasikan SOP secara menyeluruh untuk setiap proses digital, mulai dari pendaftaran peserta, proses pembelajaran, hingga layanan pasca kursus. Dan yang kedua, tetapkan mekanisme pembaruan SOP secara berkala. Misal, tiap 6 bulan agar tetap relevan. Dan yang terakhir, sosialisasikan SOP ke dalam seluruh tim dan jadikan acuan wajib dalam aktivitas operasional. APO 07, Manage Human Resource. Rekomendasinya yaitu yang pertama, kembangkan program pelatihan teknologi terjadwal seperti pelatihan penggunaan LMS, tools kolaborasi digital, dan pelatihan API atau dashboard analisis. Yang kedua, tetapkan kalender pelatihan dan libatkan mentor internal atau eksternal. Yang ketiga, lakukan evaluasi kompetensi sebelum dan sesudah pelatihan untuk melihat dampaknya. APO 08, Manage Relationship. Rekomendasinya, buat sistem digital berbasis dashboard untuk memantau performa peserta secara real time. Yang kedua, tetapkan indikator performa KPI peserta, seperti progres penyelesaian materi, sekolah latihan, dan interaksi dalam forum. Yang ketiga, sediakan fitur feedback otomatis berbasis data performa peserta untuk meningkatkan kualitas layanan. APO 010, Manage Supplier, rekomendasi. Yang pertama, susun kontrak kerja sama dan SLA dengan penyedia LMS, cloud storage, dan penyedia teknologi lainnya. Yang kedua, tetapkan metrik evaluasi vendor, uptime, response time, dan dukungan teknis. Yang ketiga, lakukan review performa vendor secara triwulan untuk menyesuaikan kebutuhan platform. Dan yang terakhir, APO 12, manage risk. Rekomendasinya, yang pertama, identifikasi risiko-risiko utama seperti keamanan data peserta, potensi downtime LMS, dan gangguan operasional. Yang kedua, buat dokumentasi mitigasi risiko dan SOP penanganan insiden. Yang ketiga, bentuk tim kecil atau PIC untuk manajemen risiko dan lakukan audit risiko secara berkala. Yang terakhir adalah feedback. Secara keseluruhan, PT Angga Membangun Indonesia telah menunjukkan langkah awal yang baik dalam mengelola domain APO dalam kerangka kerja COVID-5. Namun masih terdapat berbagai kelemahan yang bersifat mendasar seperti kurangnya dokumentasi, pelatihan yang tidak terstruktur, dan minimnya sistem berbasis teknologi untuk mendukung proses internal. Untuk meningkatkan kapabilitas ke level selanjutnya, perusahaan perlu menguatkan struktur dokumentasi, mengoptimalkan digitalisasi sistem monitoring, membangun kerangka kerja manajemen risiko yang solid, serta memperkuat hubungan dengan pihak ketiga melalui mekanisme formal. Peningkatan di semua aspek ini akan membantu Build with Rangga atau PT Angga Membangun Indonesia mencapai tingkat tata kelola TI yang lebih matang dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Link video akan kami sertakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.